Shalom Bu Ros, mari Ibu Bapak kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan sumber hikmat, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Bapa kami bersyukur boleh hadir di sekitar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang luar biasa yang memberikan kami satu penghadapan baru di dalam Kristus. Bahkan kami boleh datang menghadap tata kasih karunia-Mu karena pengorbanan darah Kristus. Kami bersyukur ya Bapak, lagi kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami tahu firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong kami untuk menjalani hidup dalam pengiringan kami, dalam menjalani keselamatan yang kami terima. Sampai Maranatha. Bapak urapi hamba-Mu, Pastor Pauzang, sehingga kami juga mendapatkan rema yang dari-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, sehingga sekali lagi sebagai anak-anak-Mu, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Ninu. Buat Ibu Veronica, 2 Tawarik 31, sudah benar ya Ibu? Oke, silakan Bu. 2 Tawarik 31 ayat 1 sampai 21. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam
dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia, mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Azazia, Nahat, Asael, Yerimot, Yozabat, Eliel, Yismakia, Mahat, dan Benaya adalah penilik di bawah Konaya dan Simei saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria, kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus. Di kota-kota imam, ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekanya, dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak. Kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan, menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat mereka, tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang pengembalaan sekitar kota mereka. Di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan, Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ya, terima kasih Bu Veronica. Dilanjutkan Pak Siliwangi. Silakan Pak Siliwangi. Ya, kami lanjutkan dengan 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 25. Janganlah engkau keras terhadap orang-orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudara. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah,
dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak tercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan anak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang berbakti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikannya mereka dari Kristus, maka itu ingin kawin. Dan dengan mengungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarganya yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkan petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor yang sudah membacakan ayat Alkitab. Saudara Siliwangi dan Ibu Veronica, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Nikmatnya Gaji Pendeta. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita nanti-nantikan Tuhan dengan
terus setia, dan jangan lupa berbuat baik. Tanya hari ini, sudah bikin baik belum? Mau bikin baik apa hari ini? Ya, karena menantikan Tuhan itu artinya kamu nunggu sambil menyenangkan hati yang kamu nantikan itu. Ya, senangkanlah hatinya senantiasa dengan berbuat kebaikan, bersedekah, berdiakonia setiap hari, dengan memberikan pengampunan senantiasa kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, menantumu, dan semua orang-orang ya yang memusuhimu. Ampuni terus supaya Tuhan disenangkan. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, ya, saya melayani Tuhan full time. Berapa sih gajinya? Nggak ada, saudara. Kita nggak gajian. Kemarin waktu Bu Marjuni kesini sama teman-teman, ya, ditanya sama pengurusnya gereja yang kita sewa itu ya, kalau pendeta di sana itu gajian enggak? Mereka kompak, enggak gajian. Mereka terkejut, saudara ya, pendeta enggak gajian. Iya, saudara terkejut. Di sini pendeta gajian ya, sini pendeta gajian. Kalau ditanya gajiannya berapa pendeta, ya bervariatif ya, saudara ya. Nah, saudara, apakah pendeta perlu gajian? Ya perlu nggak perlu, saudara ya. Perlu nggak perlu, ya kan? Apakah pendeta itu perlu diberi gaji, saudara ya? Perlu nggak perlu? Loh, kalau gitu nanti pendeta nanti duit hidupnya dari mana? Nah, dia mau jadi pendeta, dia mesti pikirkan. Sama seperti saya ketika mau jadi pendeta, saya memikirkan. Ya, kalau tidak ada gaji bagaimana? Nah, kan mesti dipikirkan, saudara. Ya, saya selama kembali full time 2015 ya sampai dengan hari ini saya tidak terima gaji, saudara. Ya, bukan saya sombong, bukan. Karena yayasan kita belum besar untuk internasional. Lah saya terima gaji, diambil buat saya gajian habis, saudara, saldonya nanti tiap bulan. Jadi ya kita nggak terima gaji. Memang nggak terima gaji dulu. Suatu hari mungkin ya, suatu hari. Tapi sekarang nggak. Nah, saudara, bagaimanakah ya sebenarnya sistem yang baik, saudara? Sistem yang baik itu gajian, ya, supaya pendeta itu jangan geragas. Yang baik itu gajian. Tapi begitu dia gajian, maka dia tidak boleh terima donasi apapun. Nah, itu konsekuensinya. Ya, kenapa? Kalau dia gajian, dia masih terima donasi lain, itu namanya gratifikasi, saudara, nggak boleh. Ya, memang nggak boleh. Kalau dia gajian, dia masih terima donasi yang lain, kan dia curang. Harusnya kan donasinya dimasukin ke yayasan yang gaji dia dong. Sama saja kalau kamu punya karyawan, ya kan? Kamu punya karyawan, kamu gaji. Lalu tiba-tiba karyawannya terima uang dari customermu atau dari orang yang dia layani. Itu namanya gratifikasi, nggak boleh. Ya kan? Ya, Pak, tapi kan dia Bapak kan jualan ayam. Nah, dia jualannya paku ya, Pak. Nah, itu beda, saudara. Dia jualan paku namanya kerja sampingan. Ya, tapi kan tidak profesional. Ya, namanya kerja sampingan itu. Berarti dia mesti ngomong dulu, aku kerjaan paku ya. Aku jualan paku. Anda kan jualan ayam, saya jualan ayam. Tapi di waktu malam saya jualan paku. Gitu, saudara ya. Karena gajinya nggak cukup. Itu, saudara ya, mesti ngomong, ada omongan. Nah, mengapa bisa terjadi ada ya pendeta-pendeta yang begitu heboh, saudara ya, bahkan begitu kaya raya sekali pendeta ini, ya karena dia mengelola gerejanya dengan manajemen bisnis dan commerce, bukan hanya bisnis. Manajemen bisnis itu baik, saudara ya. Ya, dan kita juga memanage komunitas kita dengan bisnis. Yang tidak dibenarkan adalah komersial. Karena kita bukan perdagangan. Oh, bisnis itu benar, saudara ya. Bisnis itu berarti cara-cara yang profesional. Ya, kalau commerce, maka kamu menghendaki keuntungan. Ya, menghendaki keuntungan, surplus. Kalau bisnis enggak, saudara. Kalau bisnis itu artinya kamu tangani dengan profesional. Profesional bukan cuma transparan, tetapi kamu bertanggung jawab dengan bagaimana cara menggunakannya dan sungguh-sungguh. Bukan bertanggung jawab uangnya ada, jelas, tetapi
Bahkan kamu memperhitungkan setiap langkah-langkahmu, itu namanya bisnis, saudara. Ya, kalau commerce, kamu kudu untung. Nah, itu bedanya ya. Saudara, bagaimana pendeta-pendeta yang mengelola gerejanya, ya seperti Betani itu ya, sehingga kan bisa kaya raya Betani kan. Nah, ya saya mau tujuh lain banyak, cuma yang saya kan pernah di Betani soalnya, jadi saya tahu. Bisa, saudara ya. Tetapi yang paling penting ya, apakah hatinya dia itu melekat sama uangnya? Apakah hati dia itu melekat pada uang itu, saudara? Karena begitu hatinya melekat pada uang, maka si pendeta ini tidak melayani Tuhan lagi, tetapi melayani Mamon. Koden itu ya, Pastor Daniel Alexander sering mengingatkan, jangan kamu melayani untuk mencari penghidupan, tapi hiduplah untuk melayani. Jadi jangan mengharap-harap kamu dapat untung ketika kamu melayani. Karena ketika kamu mengharap-harap dapat untung, maka kamu tidak melayani Tuhan lagi. Kamu sedang melayani uang. Ya, hamba Tuhan, ya, ketika dia melayani untuk mendapatkan profit, maka dia tidak sedang lagi melayani Tuhan, saudara, tapi dia melayani Mamon. Jadi hati-hati, saudara ya, hati-hati ketika hamba Tuhan mulai dia ngejar ya, main muterin uang, diapain segala macam, itu harus hati-hati. Nggak ada yang kebal, saya pun tidak kebal, saudara. Beneran, saudara ya, saya pun tidak kebal, tidak ada yang kebal. Karena ini salah dikit, meleset dikit, habis, saudara. Ya, maka dari itu sebaiknya hamba Tuhan itu kalau dia tidak punya ini yang bagus, tidak punya dasar income yang bagus, sebaiknya gajian, ya kan, supaya dia fokus hanya melayani Tuhan, supaya dia hanya fokus, sehingga yang ribet-ribet tadi nggak usah dipikirin, ya, itu yang sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau dia melayani, kalau dia tidak mau digaji, maka dia harus siap dengan segala yang terjadi. Dan jangan ngerintis lalu minta sana minta sini, ya, sambil memelas. Loh, ada yang begitu ya, ada, saya sering banyak lihat juga. Ya, tetapi kita, puji Tuhan, saudara, kita berusaha memberikan teladan, ya kan. Nah, bagaimana kalau hamba Tuhan bekerja? Sebetulnya saya tidak setuju hamba Tuhan berbisnis atau bekerja, saudara. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti hamba-hamba Tuhan di pedesaan, maka kita mau supaya hamba Tuhan ini bekerja. Jangan malas, karena nggak banyak kerjaan. Di desa itu hamba Tuhan cuma makan tidur aja. Saya kan pernah full time di gereja. Saya kan tahu kerjanya full timer itu apa saja, pendeta itu kerjanya ngapain saja. Ya, ada yang bilang seakan-akan kerjanya hamba Tuhan itu capek banget ya. Wah, ini besuk sana, besuk ke sini. Enggak lah, lebih capek kamu kerja, percaya saya, daripada pendeta kerja. Kecuali pendetanya kerjanya kayak saya, saudara. Serius ya. Kecuali pendeta kerjanya kayak saya. Ya, kita live, kita ngajar, kita apa. Nah, pendeta-pendeta ini banyak sekali yang juga sambil mengajar. Saya respect, saudara. Artinya dia hidup dari Injil. Saya respect dengan orang-orang seperti ini. Artinya dia hidup dari Injil. Ya, dia mencoba menghidupi dari Injil. Nah, itu yang sebetulnya menjadi pergumulan kita semua hamba-hamba Tuhan. Ya, karena banyak orang yang akhirnya bekerja, lalu ya kita banyak dengar ya, hamba-hamba Tuhan akhirnya bikin cacat. Saya pernah melakukan itu ya, saudara ya. Saya bekerja di luar pelayanan, kemudian saya bikin cacat, saudara. Nah, kan ribet itu, saudara. Seorang hamba Tuhan, ya, nggak bisa bayar hutang misalnya. Itu ribet itu, saudara. Hamba Tuhan sampai perusahaannya bangkrut misalnya, atau masuk penjara. Nah, itu repot, saudara. Jadi ketika menjadi seorang hamba Tuhan itu benar-benar hidupnya menjadi teladan. Itulah sebabnya saya hancur-hancuran ya, saudara ya. Saya bayangkan saya hancur bukan karena saya salah ngambil keputusan, tapi karena saya hamba Tuhan dan bangkrut. Oh, itu pukulan besar, saudara. Habis-habisan itu buat saya itu ya.
Waduh, saya sampai nangis sudah nggak keluar air mata, mau nangis gimana? Wah, galau saudara, bingung saudara ya. Alami seperti itu ya. Makanya saya menghindari bisnis. Oh, banyak orang nawari bisnis ini, bisnis itu ya saudara ya. Saya bilang, enggak, saya enggak bisnis. Ya, saya nggak mau berbisnis yang itu seperti begitu. Yang dengan resiko orang lain ya saudara ya. Nah, makanya akhirnya kemarin waktu di sama Gemeente itu kantor kecamatan saya diharuskan bekerja formal karena dianggap penghasilannya kurang terlalu minim, padahal salahnya mereka sendiri karena mereka salah menghitung pajaknya saya dan salah menghitung ini ya listrik yang saya gunakan. Ya akhirnya saya diharuskan, diwajibkan atau saya harus terima tunjangan sosial. Saya nggak mau karena kalau terima tunjangan sosial artinya saya bukan pembayar pajak, tapi saya malah terima tunjangan sosial dan itu akan membuat kita jadi ya terbatas geraknya kita. Saya bilang saya nggak mau, saya maunya kerja. Ya udah, berarti kerja saja, kamu harus bekerja. Wah itu saya ditanyain terus tiap minggu udah kerja belum? Ya belum gimana? Makanya saya cari kerja yang freelance, yang bebas waktu karena tiba-tiba kan kita bisa pelayanan, tiba-tiba ada orang meninggal, tiba-tiba ada orang apa ya, saudara ya. Nah, kita balik lagi, saudara. Nikmatnya gaji pendeta. Nikmat, saudara. Ya, sama seperti halnya dengan kalian bekerja sekuler. Kita hamba-hamba Tuhan juga bekerja. Ya, kita bekerja. Nah, banyak hamba Tuhan yang merasa dia hamba Tuhan, lalu nggak mau kerja, bukan karena dia punya iman, tapi karena dasarnya dia malas. Nah itu saudara, itulah dilemanya. Itulah sebabnya kita jarang nolong pendeta-pendeta di pedesaan. Kita jarang nolong, kenapa? Karena kita ada di dilema. Kita mau didik dia untuk menjadi pengusaha, atau menjadi pebisnis, atau mengerjakan sesuatu. Ya jualan tempe lah, apalah segala, jualan tahu goreng misalnya kan. Atau bikin jajan, atau bikin dulu kita pernah bikinkan ya dulu waktu saya di apa namanya kita bikin yayasan di Salatiga itu kita bikinkan rumah jamur ya bikin jamur ya buat beberapa hamba Tuhan di pedesaan. Nah tetapi masalahnya hamba Tuhan ini bukan pebisnis, bangkrut sudah dimodalin 2 juta 4 juta hilang semua habis ya kita nggak bisa nyalain. Ali Makrus juga ya kita modalin bikin warung ya kita kasih 4 juta sama 8 juta kalau nggak salah ya saudara ya habis. Saya waktu itu marah sekali sama teman-teman pengurus ya. Kamu itu udah diomongin Ali Makrus itu jangan bisnis. Ali Makrus itu harusnya kamu kenalin, kamu cari STT yang bersedia menggaji dia supaya dia bisa mengajar bahasa Arab sama istrinya. Karena dua-duanya memang guru bahasa Arab, saudara ya, di SMA. Ya, guru bahasa Arab. Jadi saya bilang cuma waktu itu ngotot, wah semuanya pada, kita harus supaya dia jangan berikan ikan, tapi berikan kailnya, saudara. Nah itu akhirnya kan begitu dia nggak bisa bayar, tokonya tutup, bubar, kita langsung kehilangan kontak. Tiba-tiba dapat kontak lagi, dia meninggal. Kan kasihan, saudara. Kita menjerumuskan dia, namanya kan. Kita menjerumuskan si Ali Makrus, saya bilang tuh kan. Tapi untung dulu kita berikan, ya nggak kita hutang. Dulu pengurus maunya, kita hutangin, jangan. Saya sudah batin, karena pasti kolek, karena kamu nggak mau denger. Ya, kamu tidak mau dengerin saya. Jadi, tapi biarin aja pada kemintar-kemintar gitu ya, saudara ya. Akhirnya, ya udah namanya bukan pengusaha, duit masuk, ditarik sana sini, ya kan? Dia lagi kesulitannya banyak, ya habis, ya kan? Dia bilang, nggak jangan. Yang benar itu adalah masukkan dia ke sekolah teologi ya, suruh ngajar di sana. Ya kasih gaji sekadarnya dulu buat dia bisa melanjutkan kehidupan. Tetapi cara berpikir orang itu berbeda. Maunya ini hamba Tuhan enak-enakan ini, males. Nggak boleh begitu juga, saudara. Kalau hamba Tuhan ini diam, kadang-kadang bukan karena males, tapi karena dia juga bingung ngapain. Ya, makanya kerjanya pendeta itu ya harus belajar besuk. Pendeta harus belajar besuk, dikunjungi ya orang-orang itu dikunjungi, jemaat itu dikunjungi. Anda ingin jadi ya, atau Anda yang ingin jadi pendeta segala macam ini siapapun yang mendengar di sini, besuk itu penting, saudara.
Ya banyak orang-orang tua, jompo yang kesepian atau sakit, dia butuh penghiburan. Nah datangi besuk saudara. Orang-orang yang sudah mau meninggal ini, udah meninggal mah baru dibesuk aja sedikit terlambat. Waktu mau meninggal dibesuk, didoakan, dikuatkan. Ya, itu pekerjaan. Kamu jangan bilang itu pekerjaan. Itu pekerjaan, saudara. Makanya pendeta-pendeta Anda lihat ya, hamba Tuhan, pendetamu itu lebih banyak nganggur apa lebih banyak kerja, saudara. Nah, iya jawabannya lebih banyak nganggur. Memang, saudara. Pendeta itu lebih banyak nganggur karena bingung mau ngapain. Saya nggak mau curiga terus nggak mau berpikiran negatif ya, tapi kebanyakan karena bingung mau ngapain. Tapi kalau saya, saudara, ya kita memilih bekerja dari waktu-waktu luang itu, kita kerja, saudara, harus kerja. Ya, kerja yang tidak beresiko, ya, karena dan juga tidak akan menyakiti orang lain. Sampai terjadi sesuatu kita rugi, ya sudah, lepas, nggak apa-apa. Nah, belajar seperti itu tuh tidak mudah, saudara. Tetapi itu bukan cuma level pendeta loh, saudara. Itu level kita semua. Hamba-hamba Allah, anak-anak Allah harus belajar punya skala prioritas. Harus belajar punya prioritas-prioritas dalam kehidupan. Setiap Anda dan saya nggak boleh sembarangan. Jadi apa? Ya harus bekerja. Bekerja ya bukan hanya untuk makanan yang fana, tetapi kita bekerja supaya kita juga bisa memberkati. Makanya kalau di Belanda itu menarik ya, ada volunteer kerja, vrijwilliger, kerja sukarela. Nanti dikasih sertifikat, saudara ya. Di sini tren ya, bahkan kamu direktur perusahaan saja, terus dia ambil cuti, terus dia jadi vrijwilliger seminggu dengan senang hati pada direktur di perusahaan gede, saudara ya. Kebetulan kita satu ketemu ya. Nah, saya juga vrijwilliger di tempat itu. Nah, tiba-tiba si pengusaha ini juga vrijwilliger, padahal pengusaha, saudara ya. Nah, di panti anak-anak cacat. Kan di sini volunteer itu atau vrijwilliger itu di sini sangat tren ya. Di Jerman, di Belanda, kalau tempat lain saya nggak tahu ya. Tapi di Belanda, di Jerman itu sangat tren karena akan memperbaiki poin nilaimu kalau dulu pernah nakal. Ya. Katanya begitu, ya saya tahunya nggak tahu persis. Nakal itu naik kereta nggak bayar, nah, itu tuh nakalnya itu ya. Anda apa namanya, misalnya Anda berkelahi, bikin keributan, misalnya begitu ya, itu namanya pernah nakal. Hamba Tuhan, kita semua, Anda dan saya adalah hamba Tuhan, bukan cuma pendeta, saudara. Tapi Anda dan saya, kita adalah hamba Tuhan. Makanya prioritas ya bagi hamba Tuhan adalah mempersembahkan korban bakaran tubuh kita, sudah dibahas ya kemarin ya. Tetapi bukan cuma kita mempersembahkan korban bakaran tubuh kita, tetapi juga kita memberikan ucapan syukur sehingga menjadi ukupan yang wangi, doa syafaat kita, menjaga hidupnya supaya tetap bersih, tetap suci. Orang yang suci hatinya, ya yang bersih hatinya dan orang yang bersih tangannya dan suci hatinya, maka dia bisa berhak masuk ke ruangan Maha Kudus, bersyafaat. Anda dan saya semua kita adalah hamba Tuhan, bukan cuma pendeta, saudara. Anda dan saya kita semua adalah hamba Tuhan. Nah, seringkali kita membedakan, oh ini pendeta besar, pendeta kecil, oh ini pendeta, hamba Tuhan, pemimpin, oh ini hamba Tuhan, pemimpi. Yang satunya pemimpin, satunya pemimpi. Nah, membedakan seperti itulah, makanya kita mengkotak-kotakan. Hamba Tuhan itulah orang-orang yang terus melayani Tuhan, melayani jemaat, meluangkan waktunya untuk jemaat, ya, untuk berdoa bersama, untuk membimbing jemaatnya, untuk menguatkan hati jemaatnya, apalagi kalau mau meninggal. Itu saudara ya, itulah pekerjaannya. Gajinya gimana? Gajinya dari surga. Wah, klise banget Pak retorika. Iya, gajinya kita itu dari surga, saudara. Tiba-tiba Tuhan lipat gandakan pekerjaan kita. Tiba-tiba Tuhan buat yang kita kerjakan itu
berhasil semua, nggak ada yang gagal. Itu penting saudara, kalau Anda mengerti konsep bahwa nggak cuma pendeta, Anda pun kudu bekerja. Jangan pikir pendeta nggak bekerja, pendeta bekerja. Cuma ada yang bekerjanya pintar, ada yang bekerjanya lemot. Ya kan? Karena tidak semua orang yang jadi pendeta itu IQ-nya 120, karena banyak juga yang IQ 69, saudara. Ya, pendeta IQ 69. Ya, kita balik lagi, saudara. Lalu bagaimana dong gaji Pak Pendeta sekarang enaknya? Gaji Pak Pendeta ya nggak usah digaji. Ya, pendeta itu belajar hidup dengan iman. Cuman kalau sampai udah kelewat besar, maka kamu harus gaji pendeta itu supaya jangan geragas. Karena banyak donasi-donasi yang tersebar tidak karu-karuan. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan ini belajar mendedikasikan hidupnya, dan itu sudah saya berikan contoh kepada Anda semua. Kalau kita mau niat, itu uang saya ambil semua, saudara, dulu ya. Nggak akan kita bikin yayasan. Tapi dengan kita membuat yayasan, itu jadi besar pelayanan kita. Nah, saya membuat sebuah sistem di mana saya nggak bisa mengakses uang itu, saudara. Ya, kita bikin bersama-sama sistemnya supaya saya nggak bisa akses. Itu penting, saudara. Karena itu nanti untuk kepentingan kita semua, supaya kita dipercaya. Ya. Masalahnya, hamba-hamba Tuhan nggak hati-hati dengan itu, dengan yayasan-yayasan ini, saudara. Hamba-hamba Tuhan, akhirnya, hamba-hamba Tuhan ini banyak yang akhirnya, ya sudah mentok. Karena dia tidak lagi menyembah Tuhan Yesus, menyembah Mammon. Semua orang transfer dia, transfer 10 juta, transfer 20 juta, 30 juta, lalu uangnya itu disimpan sama dia, bukannya disalurkan, tapi buat dia sendiri. Itu masalahnya, saudara. Ya, belajarlah dengan hamba-hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, saudara. Ada namanya Pendeta Yahya Silas di Selawi. Saya sering ceritain ya, orang ini sederhana sekali. Orang ini sederhana dan tidak mata duitan, saudara. Jadi kalau dia pergi ke orang miskin diundang, ya dia datengin, nggak harus orang kaya. Dia datengin, saudara ya. Dia datengin ketika dia diminta doain apa segala macam. Kalau Anda suruh saya doain, Anda sudah datang ke Jakarta, Anda bisa, belum datang ke rumah Anda, saya sudah hilang kepalanya jalan-jalan, saudara. Ya, tapi paling tidak Anda pun boleh ya nelpon, tapi kalau nelpon jangan jam 10 pagi, saya masih tidur. Ya, kalau nelpon itu, kalau di Jakarta, usahakan kamu nelpon itu jam 3 sore, di atas jam 3 sore. Ya, di atas jam 3 sore, antara jam 3 sore sampai jam 12 malam. Ya, supaya saya masih seger, masih melek jam 3 sore. Karena apa? Karena jam 3 sore itu jam 10 paginya saya, saudara. Saya jam segini belum tidur, jam 12 ya. Nanti kita tidur jam 2, jam 3. Jadi saya tidur, kalau saya kan bangun pagi selalu jam 6 pasti bangun ya. Lalu saya cuman bangun, kencing, minum, tidur lagi supaya genep 8 jam. Nah, dulu saya nggak bisa tidur ya, insomnia. Nah, jadi Anda jangan takut ketika Anda membutuhkan doa, Anda membutuhkan nasihat, konseling, jangan takut. Tapi kalau Anda mau konseling sama saya galak, saudara. Wah, saya galak. Kenapa galak? Karena kalau kamu minta nasihat saya dan saya itu salah, maka saya akan kasih tahu, ini loh begini yang benar. Nah, kamu jangan playing victim, kamu jangan manja, saudara. Tak marahin nanti. Tak marahin, tidak boleh. Biasa saja, konseling, jangan basa-basi, jangan bermanja-manja. Kenapa, saudara? Karena dari konseling inilah terjadi banyak sekali perselingkuhan, perzinahan. Jadi saya tegas, tak, udah begitu saja. Tak ajari caranya, doain, pasti yang saya ajarin. Ya, 90% tokcer, kecuali kamu tidak jujur sama saya. Selama Anda jujur, saya kasih nasihat, pasti tokcer. Nah, gratis, nggak bayar. Ya, karena saya sudah mendapatkan, ini saya sendiri, rezeki saya sendiri. Ya, saudara ya. Jadi, saudara, balik lagi kita. Ketika Anda dan saya ya mau jadi hamba Tuhan penuh waktu, ya kalau full timer kita kok dibayar dong,
dibayar. Karena kita pun bisa bayar. Kalau bisa bayar, jangan nggak dibayar. Jangan memberangus lembu yang sedang mengiring. Full timer kita itu, para pekerja kita itu kerjanya itu 8-10 jam kadang-kadang. Jibaku hari libur pun masih kerja ngurusi sembakomu itu loh, saudara. Kadang-kadang masih lari ke sana kemari ya. Nah, makanya gajinya juga belum pas. Cuma ya karena kita sanggupnya segitu. Ya, kita sanggupnya segitu. Makanya kita juga seadanya. Pokoknya kita harus keluarkan uang yang layak. Ya, yang layak. Saudara, nikmatnya gaji hamba Tuhan. Kalau dia melekat erat sama Tuhan, bukan mengharapkan gajian dari gereja. Kalaupun gerejanya bisa menggaji, tadi saya cerita di awal ya, harusnya gereja itu bisa menggaji. Tetapi kalau nggak bisa, jangan maksa gereja untuk menggaji. Jangan dipaksa, saudara. Karena kita datang kepada masyarakat supaya kita bisa diterima membawa Injil Kristus. Ya, bukan supaya kita jualan agama Kristen. Beda ya, saudara ya. Kita nggak jualan agama Kristen. Tetapi bagaimana supaya kita diterima memberitakan Injil Kristus, itu harus jadi teladan hidup kita. Ketika kita menjadi teladan, maka di situ ketika kita masuk dunia sekuler, kita ada di fitnah, kita ada mengalami macam-macam, kita tetap harus lurus, harus tetap bersih hatinya. Begitu kamu goyang, ya, maka kamu bukan lagi hamba Tuhan. Ya, jadikanlah firman Tuhan penuntun hidupmu setiap hari, jangan sampai goyang. Nikmat ya. Kalau kamu sudah bisa seperti itu, kita ini semua hamba Tuhan. Kamu dan saya adalah hamba Tuhan. Kita punya gaji kita dari sorga. Jangan takut. Tapi jangan pernah melayani motifnya karena uang. Ya, saya bolak-balik ya. Jangan kamu melayani karena uang. Tapi kamu melayanilah dengan baik. Beda ya, saudara. Kamu melayani dengan uang. Waduh, itu ya. Melayani karena uang itu akhirnya kamu akan hancur hidupmu. Melayanilah. Jangan karena uang. Tapi hiduplah melayani. Jangan melayani karena uang. Tapi Anda sebagai hamba Tuhan melayani karena Anda ingin menjadi saluran berkat, saluran cinta kasih. Ya, sehingga hidupmu selalu diberkati. Itu lebih dari gajinya pendeta. Itu lebih dari gaji. Hidup yang diberkati itu diberi kesehatan, diberikan kesediaan yang cukup, semuanya. Anak saya bisa sekolah di Belanda, kita sehat semua. Kemarin pun anak sakit pun kita doakan sembuh, ya kan? Kita di sini tetap bisa makan sehari 3 kali, kadang-kadang 5 kali, ya kelewatan, saudara ya. Di sini kita masih bisa makan enak, itu berkat, saudara. Itu berkat, itulah gaji dari sorga. Ya, kalau Anda sudah bisa hidup dengan itu, Anda baru boleh jadi hamba Tuhan. Baru boleh kerja sepenuh waktu. Kalau Anda sudah siap dengan itu, tanpa Anda kudu minta sana, minta sini berutang. Kalau Anda belum siap, jangan. Akhirnya kalian akan ngerungsangi kita semua yang lagi kerja. Bikin risuh, bikin ruwet. Ya kan? Tapi kalau Anda sudah siap, baru Anda. Ya, kalau Anda sudah siap, ya hidup apa adanya, hidup sederhana, ya transparan dalam keuangan kamu lakukan. Melayani Tuhan sepenuh waktu, baru boleh, saudara. Kalau enggak, jangan. Tetap bekerja. Melayani Tuhan itu tidak harus kamu selalu ada di gereja atau selalu memberitakan firman Tuhan. Kamu di tempat kerjamu, kamu melayani Tuhan. Itu pun namanya memberitakan Injil, melayani Tuhan, dan kamu tetap digaji oleh surga dengan kesehatan, anak-anakmu baik, pintar, mungkin dapat beasiswa, bahkan mungkin segala yang baik, kebahagiaan diberikan, ya anak-anak juga nurut. Itulah bayaran kita, nikmatnya jadi hamba Tuhan, Anda dan saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.